Selamat siang anak-anakku semua. Siang. Kelas 3 guys, kelas 3. Kelas 3 ya? Iya. SD. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Masya Allah. Tahu nggak kita mau belajar apa anak-anak? Tahu Pak. Dilihat di depan nak. Mau belajar apa? Patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Nah, sebelum kita belajar tentang akidah akhlak pada bab patuh dan taat terhadap kedua orang tua, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Di sini jumlah siswanya berapa? 25. Oke, 25. Siapa yang tidak hadir? Banyak Pak. Berapa? Ulfi gak hadir Pak, katanya sakit. Oke, berarti 24 anak ya yang Ya. hadir. Oke. Sebelumnya kita belajar materi apa anak-anak? Tahu nggak? Menghormati orang tua. Itu sekarang nak. Yang kemarin belum. Menghormati tetangga. Bebas. Oh. Menghormati guru. Menghormati guru, betul nak Aldi. Ya. Langsung beda ya vibes. SD Jadi sekarang kita belajar patuh dan taat kepada orang tua. Nah, oke, sebelumnya tujuan kita belajar supaya kita mengetahui. Pak itu nggak bisa dibesarin nggak Pak? Oh iya ya Allah. Nah, itu aku gak Kelihatan, kelihatan Pak. Iya ya, sengaja biar aktif aja. Ya ini nih. Ini udah. Oh iya udah. Tuh, udah besar. Oh, iya. Udah besar kan? Astagfirullah nak. Pertama, tujuan kita belajar akhlakul karimah itu supaya kita tahu akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Ambil minum. Oh iya, silakan nak. Oke. Yang kedua, supaya kita mengetahui contoh akhlak yang baik. Bagaimana prakteknya nanti. Kemudian yang ketiga, kita meneladani kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam ketaatannya. Dan yang terakhir, kita mempraktikkan dalam kehidupan. Sehari-hari. Ya, bagus. Lanjut. Apa sih arti patuh kepada orang tua? Angkat tangan, saya kasih nilai. Nilai doang. Ya Allah nak. Jawab nak. Angkat tangan nak. Cepat. Nizar, apa itu? Patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tua itu adalah kewajiban bagi setiap anak, Pak. Ya betul. Jadi patuh kepada orang tua itu gampangnya kita itu patuh kepada semua perintahnya. Jika itu gimana nak? Nanti ya sesi pertanyaan nak. Ya. Iya Bapak. Nah, jadi kita mentaati dalam hal kebaikan. Jika itu melanggar syariatnya Allah, kita nggak boleh mentaatinya. Seperti itu. Oke. Nak ulum. Apa? Bacakan dalil. Gini nak, baca artinya saja. Tulisan Arabnya kok gitu ya? Itu bukan Arabik ya Pak. Bisa itu. Yang ini ya, enggak ya? Terjemahnya silakan. Terjemahnya saja, terjemahnya. Bapaknya yang bisa nulis kayak itu. Ini adalah surat teknis ini, nak. Ayo. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.
Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Masya Allah, tepuk tangan. Ya. Jadi lewat ayat ini kita tahu bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke. Nak Wardah, kenapa kita harus patuh kepada orang tua? Empok hiburan nak, empok Wardah. Ya, itu sudah tugasnya kita sebagai anak, Pak. Kita harus patuh kepada orang tua. Contohnya seperti apa, Nak? Kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua, ayah dan bunda, abang. Abang. Ya, betul, Nak. Ya, bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Lanjut. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama kita mematuhi nasihat mereka, yaitu kita mendengarkan apa yang ayah dan ibu katakan lalu melakukannya. Kalau mereka menyuruh belajar, kita harus belajar. Kalau disuruh mandi atau tidur, kita menurutinya dan tidak membantah. Di sini anak-anak ada yang suka membantah orang tuanya enggak? Orang tuanya, Pak. Nggak dikasih uang saku, Pak. Oh ya, sabar ya. Kamu tahu dari mana, Wardah? Kalau Aldi. Kan ini temanku, tetanggaku. Oh, gitu. Teman main kelereng, Pak. Oh, iya, Nak. Sabar ya, Nak ya. Kita itu harus kita itu harus taat kepada orang tua. Harus mendengarkan nasihatnya. Ketika disuruh belajar ya belajar, ketika disuruh mandi ya mandi. Oke, terus yang kedua yaitu menyayangi mereka. Kita harus mencintai ayah dan ibu seperti mereka mencintai kita. Misalnya kita membantu mereka, tidak membuat mereka sedih dan selalu mendoakan mereka. Kemudian berikutnya yaitu berperilaku sopan dan santun. Kita harus bersikap baik kepada orang tua, berbicara dengan suara pelan dan lembut, tidak membentak apalagi marah. Saat dipanggil kita menjawab dengan baik seperti iya Bu, iya Ayah. Di sini siapa yang ketika orang tuanya memanggil malah membentak? Aldi, Pak. Liza. Aldi. Apa? Ayo silakan jujur. Ya, jadi kita sebagai anak itu harus bersikap lemah lembut kepada orang tua kita. Kemudian, Izin keluar. oh ya silakan. Mau kemana? Itu dikirim sama ayah. Ya silakan datangi ayahnya. Ustaz, dia ajak saya. Oh ya silakan. Ya. Ada yang mau izin lagi? Oke, berikutnya kita berterima kasih kepada mereka karena mereka yang sudah merawat kita sejak kecil. Maka kita harus berkata-kata yang baik, rajin belajar dan tidak nakal. Kemudian kita harus berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada mereka. Nah, jadi membentak orang tua itu termasuk akhlak tercela ya. Kemudian mendoakan mereka. Siapa yang mengetahui doa untuk orang tua? Saya, Pak. Tulisannya kok. Apa nih, Zar? Pakai hafalan. Hafalan. Gak hafal, Pak. Waduh, nah, ini salah ini ya, maaf ya. Robbi Ghafirli gitu. Ya. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya adik Lilis. Adik. Coba.
Artinya apa? Pak, saya di kamar mandi. Gak boleh, belum balik, gak boleh. Awas ya kalau keluar. Belum tahu. Ya udah dibaca ya, ada di LCD silahkan. Ya Allah, Ya. ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya itu versi singkatnya, gitu supaya kalian cepat hafal. Kemudian kita bersikap jujur kepada mereka, tidak boleh berbohong. Kalau melakukan kesalahan kita akui dan minta maaf ketika berbohong. Kemudian menyenangkan hati mereka, nggak sekedar cuma berkata yang baik, tapi kita juga berbuat yang baik. Semisal membantu mereka ketika orang tua lagi menyapu, kita membantu mereka menyapu dan tidak tinggal diam. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam kepatuhannya. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dan mereka harus berpisah karena melaksanakan perintah Allah sejak masih bayi itu. Nabi Ismail tinggal bersama ibunya yaitu Siti Hajar di padang pasir yang sangat tandus, tidak ada air dan makanan. Kemudian ketika Nabi Ismail itu menangis karena haus, ibunya itu berlari mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dia berlari bolak-balik sebanyak 7 kali, tapi tetap tidak menemukan air. Karena Siti Hajar sangat sabar dan terus berdoa, akhirnya Allah mengabulkan doanya. Dengan izin Allah, malaikat Jibril datang dan membuat air keluar dari tanah. Air itu disebut dengan air Zam-zam. Di mana letaknya? Di Mekah, betul. Ada yang sudah pernah haji dan umroh? Masya Allah kok tahu? Enggak. Iya. Semoga kalian dapat. Historik, Pak. Betul, haji torik. Udah 2 bulan. Nah, itu namanya rezeki ya nak ya. 2 bulan Udah haji. Kemudian Pak, tutorial haji pas 2 bulan. tanya torik nak, jangan tanya saya. Oke, lanjut. Bertemu kembali dengan sang anak. Setelah lama berpisah, Nabi Ibrahim akhirnya bisa bertemu lagi dengan anaknya yaitu Ismail dan istrinya Siti Hajar. Mereka bertemu di Padang Arafah lalu bersama-sama pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan mereka istirahat dan tidur di Musdalifah. Jadi setelah berpisah mereka bertemu kembali. Nah, saat tidur Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu Allah memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai ujian keimanan. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpi itu kepada Ismail dengan patuh dan sabar. Nabi Ismail berkata, "Ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Insya Allah aku sanggup menerimanya." Nah, Nabi Ibrahim sangat terharu dan memeluk anaknya. Tapi saat hendak menyembelih Ismail, Allah langsung menggantinya dengan seekor domba yang besar melalui malaikat Jibril. Pak. Ya, Oke. 15 menit. Oh iya dah. Iya. Nah. Kemudian ketika hendak menyembelih, Allah langsung menggantinya menjadi domba yang besar. Itu tanda bahwa Allah menerima ketaatan keduanya. Jadi kisah Nabi Ismail dan kisah Nabi Ibrahim ini bisa kita teladani, yaitu bagaimana patuh dan taat karena Allah. Anjay. Kau sama ayo. Ya ben suwi lah. Kita udah aja, kita udah jadi orang tua nih. Bisa kayak gini. Anjir. Coba.
Ini ada video ya nak ya. Ntar. Piye caranya Pak? Windows 3. Duplikat pak. Duplikat. Si. Segini aja wes lihat YouTube aja. Gak mau Pak, ditolak rek. Nggak boleh, ntar. Lah, si. Pak. Catat itu pak. Apa jadinya Windows P? Duplikat kan? Duplikasi kan? Iya Pak. Kok mandek orang-orang? Lah iya. Lah iku mah koyo membesar begitu. Ya Allah. Saya cari sumber. Ya cari semua. Rusak tuh Pak, jual mulai. Kayaknya kita nggak boleh nonton, Pak. Ya udah. Rahasia di video. Aduh, bisa. Oh, itu. Hei. Mau lihat yang tengah, Pak? Halo pak, lihat yang podcast. Enggak. Dulu ya. 6 menit pak ya. Iya. Lama juga. Usah Pak. Sapu. Ini contoh ya, Nak. Ini namanya Itu yang contoh. belakang siapa pak? Yang mana? Yang belakang. Ini bapaknya, ini anaknya ceritanya. Oh, Nah, itu. Misalnya. Kamu kurang terserah. Itu suaranya kok iki, writer. Nah, ini contoh berbakti kepada orang tua ya. Anjay. Kongkon iki bentar, Pak. Iya. Tadi dia udah bersih apa Itu ya? terpaksa apa enggak pak? Terpaksa. Kayaknya apa? Ini kali kagum gini. Mari ngono itu langsung stick momon. Apa stick apa sih? JM stick. Sandi ngomongin sultan. Itu
Bisa kesuwen iki. Iku dikai di mbok saka Kinder Joy ya. Khusus. Bisa, ini contohnya iya. Ya, bina-bina. Wah, ya Allah, asik. Iya. Sebelum minta uang. Oke. Skip. Ini ceritanya lagi main game. Terus nanti dengar suara azan. Apa ini? Aku setengah jam berarti. Solo. Sama adik. Di kala gelem. Bisa, ini intinya mau berangkat ke masjid ini, oke? Hujan banget Ian. Ceritanya. Oke, situ budal di hutan soalnya. Pak, ketinggian itu bajunya. Oke, sudah nak ya. Nah, ini jadi contoh video cara berbakti kepada orang tua. Keren. Ada yang ditanyakan nak? Tidak ada ya. Oke. Nah sekarang silakan jawab satu persatu. Dari gambar-gambar ini ceritakan apa yang bisa kita ambil pelajaran. Silakan Aisyah nomor 1. Lagi ngapain itu anaknya? Iya makan. Betul makan. Jadi ketika makan, makanlah bersama orang tua. Jangan makan sendiri-sendiri, misal di kamar. Ini ya, Bisa. jawab itu saya tahu Bapak sih. Saya bantu lah. Oh, Ya. iya. Oke. Nomor 2. Nah, bisa. Saya Pak. Nah, Oh iya, sebentar. Oke, bagus. Saya Pak. membantu ibu untuk menjemur baju atau pakaian. Bagus. Nomor 3. Saya Nah, belum. mendoakan orang tua, Pak. Ya, doanya apa tadi? Allahumma Ayo, lah, jangan pura-pura. wali walidayya. Warhamhuma. Katanya yang simpel tadi, Pak. Oh, bener. Kalau enggak warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aldi, ini sedang ngapain Aldi? Sholat jamaah apa? Ya, kemudian ayahnya ngapain ini? Ayahnya marah-marah. Astagfirullahaladzim. Ini memberi nasihat nih Aldi. Ya, memberi nasihat. Nih dia penyimak, dia nggak nangis ya. Doain gua nggak sini tampil sini jangan ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Nah, ladies. Ini ngapain? Membantu ibu memasak. Betul. Nak Susi. Menemani ibu mengepel. Iya, ngepel, betul. Nah, jadi kesimpulannya kita itu harus patuh kepada orang tua karena mereka lah yang berjasa di hidup kita. Kemudian kita juga harus meneladani sifatnya Nabi Ismail yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Yang terakhir, sebagai anak yang baik kita harus seperti Nabi Ismail, taat kepada Allah, patuh kepada orang tua dan selalu bersikap jujur dan sabar. Oke, terima kasih anak-anak semua. Nanti di rumah silakan kerjakan LKPD yang telah saya
kirimkan ya, jangan lupa. Kirim di mana Pak? Nanti itu saya kirim, nanti kalian print. Nah, kemudian dikerjakan seperti itu. Oke, siap? Baik Pak. Oke, bagus. Oke. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan